الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Karena itulah ketika kita terlahir ke muka bumi, menjalani kehidupan, dan saat dihadapkan pada persoalan-persoalan, kita diingatkan oleh Allah. Diingatkan. Coba lihat kalimatnya. Kalau Anda mendapati persoalan-persoalan kehidupan, panggil saya. Maka turunlah kemudian Quran surah ke-17 ayat 110 itu. Qulillah. Panggil Allah. Sebut nama Allah. Ya, pelan-pelan. Kemudian kadang-kadang Anda ingin mencarinya, kan? Ya, bahkan seorang muslim ya, kalau mengalami kesulitan tertentu, itu setiap manusia sudah fitrahnya. Ya, sudah fitrahnya. Di pelan-pelan setiap kita yang bernama manusia, jangankan orang muslim, non-muslim pun, ingat pernyataan saya ini, jangankan orang Islam, non-muslim pun dalam fitrah keadaan dirinya itu selalu ingin mencari Tuhan, ingin mendekat kepada Allah, ingin mendekat ya. Cuma nanti kata Quran, ada mereka yang caranya tidak tepat, nggak benar caranya ya, tapi semuanya ingin menuju Allah. Makanya nanti ada ayat di Quran, manusia itu sehebat apapun, pada puncaknya dia akan kembali minta kepada Allah. Sekarang anak-anak kita sedang ujian ya. Orang jenius apapun itu berdoa dulu ya. Yang punya kekuatan terbaik pun ketika akan menggunakannya minta pada yang lebih kuat ya. Pengusaha paling kaya pun ketika akan melakukan proyek tertentu, dia mohon dulu tuh, minta kemudahan ya. Karena itu fitrahnya. Quran surah 30 ayat ke-30. Quran surah Ar-Rum ayat 30. Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Ya. Silahkan, setiap kita pasti akan menghadapkan pada kebutuhan agamanya. Karena itu fitrah ya, fitrah. Makanya setiap kita yang pernah hidup pasti mencari Allah. Pasti, umumnya saat sedang butuh. Coba cek Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Kita akan hampir selalu dengan Quran insya Allah ya. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 186. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan Muhammad, jika satu kali hambaku mencari-cari aku, bertanya kepadamu, ingin mencari aku ya. Ini pasti itu, pasti. Setiap kita saat terlahir ke muka bumi ini pasti butuh Allah ya, pasti itu ya. Karena itu kata Allah mengatakan, kamu akan saya lawan, kamu saya berikan, kamu saya bantu. Nah, saat kita memiliki kesulitan dalam kehidupan, kita akan kembali kepada fitrah itu. Kita akan cari ya. Kita akan temukan Allah, kita mau minta ya. Masya Allah, perhatikan, bahkan saat kita memintanya, dalam fitrah kita sudah terngiang-ngiang nama itu. Tadi apa? Sifat Allah yang memberikan segala kebutuhan kita. Coba cek semua doa-doa yang umumnya terdapat di Quran, bukankah diawali dengan kata Rabb? Doa paling favorit antum apa di Quran? Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa apa itu? Wah, Masya Allah, doa sapu jagat ya, ya istilah itu. Dan doa sapu jagat, doa sapu nggak ada jagatnya, doa jagat nggak ada sapunya, macam-macam. Rabbana ya atina fid dunya hasanah. Al-Baqarah 201. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Al-Baqarah 286. Rabbana zalamna anfusana. Rabb ya. Kenapa yang dipanggil Rabb? Rabbana hablana min azwajina Rabbi habli minas shalihin. Rabb, semua Rabb ya. Kenapa Anda menyebut Rabb kalimat pertamanya? Karena dengan kata itulah, nama itulah Allah berjanji, kalau kamu punya kebutuhan, ayo panggil saya. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, sejak dalam kandungan kau telah berjanji kepada saya, engkau Rabb yang akan memberikan kebutuhan saya, engkau Rabb yang akan merawat saya. Sekarang saya sakit, tolong sembuhkan. Rabb, kita minta itu ya. Jelas ya sampai sini? Bahkan Allah menunggu kita 5 kali dalam sehari untuk menunggu kebutuhan-kebutuhan kita. Mau minta apa? Maka dari itu sebelum kita sholat, kalimat pembuka sholat itu bukan kalimat ibadah, kalimat permohonan kita yang membawa kebutuhan hidup. Al-Baqarah 45, lihat ayatnya. Insya Allah, posisi sebelah kanan agak ke bawah sedikit, pertengahan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu. Dan jika Anda memiliki kesulitan dalam hidup ya, ada kebutuhan, ayo coba catat, kumpulkan, mintakan solusinya
dengan cara sabar dulu terima itu sebagai ujian kehidupan. Lu saat sholat mohonkan, mintakan. Ya. Karena itu setiap Anda sholat, lihat perintahnya. Perintah sholat yang menggunakan wasta'inu supaya mencatat permohonan. Ya. Permohonan kita dalam sholat yang kita mohonkan berubah dari wasta'inu menjadi nasta'in. Ya. Apa yang kita ucapkan dalam sholat? Ya. Setelah Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta itu. Coba cek di hadis qudsi ya, di Abu Daud nomor hadis 821. Abu Daud nomor hadis 821. Di Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman As-Sijistani, hafal 500.000 hadis. Ya, kemudian dikeluarkan dari sini sekitar 4.800 hadis, dicantumkan dalam sunannya. Dari 4.800 ini ada 15 hadis qudsi. Nah, ini hadis qudsi yang kedua, posisinya nomor 821 dari Abu Hurairah. Ya. Saya bacakan ujungnya saja, lihat kalimatnya. Wa idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami jadikan hidup kami sebagai ibadah sampai salat ini. Makan kami ibadah, minum kami ibadah, sampai salat kami ini kami jadikan ibadah hanya untukmu saja. Ya. Itu kan perintah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah 51 ayat 56 itu, jadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah. Lalu kita laporan dalam sholat, kami telah jadikan itu sebagai ibadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang kami punya persoalan dalam hidup. Mohon, kami mohonkan solusinya kepadamu. Anda ingat-ingat itu. Lihat jawabannya di hadis qudsi. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi bahasa, dan untuk hambaku kalau benar dia ibadahnya, apapun yang dia minta aku berikan sekarang. Aku berikan sekarang. Okay. Makanya pernah ada seorang hamba namanya Zakaria, Anda minta, beliau minta yang mustahil Pak. Ya, ibu ya yang di bawah itu minta yang mustahil. Jadi sudah berumah tangga bertahun-tahun, puluhan tahun, rambutnya sudah beruban, ya, fisiknya sudah lemah. Lihat di Quran surah 19 itu dari ayat 3 sampai dengan ayat 10-nya itu sudah lemah, belum punya keturunan. Dan istrinya secara medis divonis, maaf ibu, monofus dan mandul secara medis. Apa yang terjadi? Beliau sholat minta kepada Allah, minta ya. Perhatikan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas. Hunalika da Zakaria rabbah, pakai rabb. Di mihrabnya Nabi Zakaria bermohon kepada Rabbnya, Rabb yang disebutkan. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, pakai Rabb. Qala, beliau berkata, Rabbi habli, ya Rabb yang berjanji memberikan kebutuhan, merawat hamba, memperhatikan hamba. Semua orang mengatakan saya tidak mungkin punya keturunan. Hanya Engkau yang tidak punya batasan dalam kehidupan. Mohon ya Allah, anugerahkan dari sisimu saja. Karena sisi orang-orang mengatakan tak mungkin, saya minta dari sisimu saja. Anugerahkan pada hamba. Innaka sami'ud du'a, pasti kau dengar doa hamba. Ditambah dengan nama Allah yang lain. Lihat jawabannya, ayat 39-nya. Masya Allah. Fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Seketika langsung turun malaikat, pakai fa. Ya, atof itu huruf perangkai dari dua kejadian yang berbeda. Kejadian pertama Nabi Zakaria berdoa, kejadian kedua turun malaikat menjawab doanya. Biasanya dari dua kejadian yang terpisah, huruf perangkainya ada 3 jenis. Ada pakai waw, ada pakai thumma, ada pakai fa. Kalau bahasa Qur'annya wa pakai waw, wanadatul malaika, maka antara doa dengan jawaban ada jeda itu, walaupun sedikit. Misal 5 menit kemudian datang jawaban. Kalau pakai thumma agak panjang, mungkin 30 menit baru dijawab. Tapi kalau pakai fa itu harfu atfin bila hudun, huruf perangkai tanpa jeda. Begitu selesai doa langsung turun jawaban. Begitu Nabi Zakaria memohon dengan khusyuknya menggunakan kalimat Rabb bihabli Rabb. Fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Seketika turun malaikat tanpa jeda, masih berdiri kata Quran. Ini salatnya belum selesai. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Beliau masih berdiri dalam salatnya belum tuntas. Ya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan dapat anak langsung, namanya bahkan diberi nama dengan nama dari Allah, Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim perempuan yang melurus dan mandul bayi yang hidup. Kata Allah nggak ada yang mustahil. Jadi berdiri dalam salat.
Anda bayangkan, disebut namanya yang mustahil diberikan. Maka bagaimana dengan kita yang minta yang wajar-wajar saja? Maka mudah bagi Allah memberikannya. Ya, tapi poinnya, sejak kita di alam kandungan, kita sudah diberikan oleh Allah kesempatan dan diberi penjelasan bahwa kita itu makhluk yang butuh pada Allah. Nah sekarang, saat kita membutuhkan Allah, ya Allah, bagaimana cara kami memanggil Engkau? Ya. Apakah cuma Rabb saja? Atau ada barangkali nama-nama lain yang bisa saya sebut, ya, bisa saya mohonkan sesuai kebutuhan saya? Apakah semuanya pakai Rabb? Maka turunlah jawaban di Quran. Turun jawaban yang 4 surah yang sudah disebutkan itu. Ya, ketika orang bertanya, walillahil asmaul husna. Oh, bagi Allah ada nama-nama terbaik. Anda bisa panggil dengan nama itu. Baik. Bahkan nanti kulit Allah, awil Rahman, ayyam tad'u falahu asmaul husna. Silakan. Ya. Ada yang disatukan dengan tauhidnya di Thaha ayat ke-8 itu. Ya. Allahu la ilaha illahu. Ya. Allah tiada Tuhan yang dipertuhankan selain Dia. Di kita, awas, hati-hati ya. Ketika al-asmaul husna disandingkan dengan konteks tauhid, artinya nama-nama di al-asmaul husna itu akan melahirkan manfaat kalau tauhid kita benar. Di Nabi Zakaria minta yang mustahil dikabulkan karena tauhidnya benar. Kalau kita menyebut nama yang sama nggak dikabulkan, cek dulu tauhidnya. Mungkin ada yang salah dalam tauhid dan ibadah kita. Ya, jelas ya? Kok saya menyebut nggak dikabul-kabul? Cek dulu tauhid Anda. Cek dulu ibadah Anda. Ya, seorang nabi, rasul masih bangun mihrab. Anda bukan nabi, bukan rasul, musola aja nggak punya, mihrab tidak punya, ke masjid jarang. Ya, tapi kalau doa pengen cepat dikabulkan, ya bagaimana? Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.